Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali bersama saya Diana Rosyanti dalam Bincang Bisnis. Pemirsa, di Kota Banjarmasin saat ini sedang dalam persiapan untuk menuju kemeriahan dalam rangka mempromosikan kain sasirangan dan ini merupakan event tahunan. Kita sudah ulang ulang dari yang kita Oke, sudah tersambung aja ya Mi ya. siap Bu. Oke, persiapan. Segmen pertama, take 1, 3, 2, 1, in. Kita sudah tersambung dengan Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin, ada Ibu Dr. Haja Siti Wasila MSc Med, dan juga ada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, Bapak Ihrom Muftezar SSTP MSI, juga ada Kepala Bidang Pariwisata Disbud Porapar, yaitu Ibu Fitriah SEMM. Kita akan sapa dulu ketiga narasumber kita. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Baik, Kota Banjarmasin tampaknya akan meriah dalam beberapa waktu ke depan ya. Sudah mulai persiapan dengan adanya kegiatan Banjarmasin Sasirangan Festival. Ini kita ingin mendapat gambaran dulu kepada Ibu Ketua Dekranasda yang kita tahu selaku inisiator kegiatan Banjarmasin Sasirangan Festival yang sekarang memasuki yang ke-7 kalau tidak salah ya. Gimana Bu Wasilah untuk persiapannya dan juga kalau Ibu melihat dari titik awal menginisiasi hingga sekarang itu apa yang berubah dan apa yang meningkat dari Banjarmasin Sasirangan Festival ini? Baik, terima kasih banyak Bu Diana, pemirsa Duta TV. Jadi alhamdulillah kita akan segera melaksanakan event rutin kita yang sudah kita laksanakan dari tahun 2017 ya, yaitu Banjarmasin Sasirangan Festival ke-7 di tahun 2023 ini. Tentu yang patut kita syukuri bahwa gelaran BSF ke-7 tahun ini sudah masuk ke dalam Harisma Event Nusantara. Nah, ini adalah satu capaian yang harus kita syukuri dan kita apresiasi bersama, buah dari kolaborasi pemerintah Kota Banjarmasin, berbagai mitra terkait pengrajin, UKM ya, pelaku aktivitas terkait pariwisata, kebudayaan yang ada di Kota Banjarmasin. Kalau ditanya apa yang berbeda, karena kita memiliki semangat untuk terus melakukan perbaikan, tentu hal yang menjadi concern kita pertama yaitu tampilnya Banjarmasin Sasirangan Festival dengan menggunakan panggung tongkang ya di atas sungai kembali kita sajikan untuk masyarakat Kota Banjarmasin. Kemudian juga sebagaimana biasa ada pameran yang menyertai, karena selama ini kita memaknai Banjarmasin Sasirangan Festival itu sebagai hari rayanya bagi para pengrajin sasirangan yang ada di Kota Banjarmasin. Begitu Bu Diana. Hal-hal lainnya tentu karena temanya di tahun ini sesuai dengan spirit kita untuk menasional, yaitu The Colors of Life, warna-warni wastra Nusantara, sehingga kita tidak saja menampilkan sasirangan, juga berusaha untuk mendorong ya wastra Nusantara lainnya hadir bersama-sama sasirangan, setidaknya dengan sebuah area ya untuk case atau showcase bagi wastra Nusantara yang ada di Indonesia. Kemudian kegiatan rutin lainnya adalah forum diskusi pengrajin sasirangan, workshop, dan juga lomba desain motif sasirangan, dan hal-hal lain yang mungkin bisa kita gali satu persatu lagi setelah ini barangkali Bu Diana. Baik. Membuat ini sebagai hari rayanya untuk para pengrajin dan kita semua pastinya yang mencintai sasirangan. Ini pasti memerlukan effort dan juga perhatian khusus baik dari dinas terkait maupun juga masyarakat. Nah, saya ingin ke Pak Tesar dulu. Tadi Pak Bu Ketua Dekranasda sudah menyampaikan bahwa ini hari rayanya, bahwa ada pameran juga. Pameran artinya ini promosi dagang sekaligus jualan ya. Mungkin
sebagian besar adalah untuk para pengrajin ataupun mungkin yang terlibat di seputar Sasirangan, atau memang ini terbuka, atau seperti apa pameran yang rencana digelar di tahun yang ke-7 BSF ini? Baik, terima kasih Bu Diana. Mohon izin Bu Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin, izin menyampaikan bahwa memang di dalam kegiatan Banjarmasin Sasirangan Festival, salah satu dari rangkaian kegiatannya adalah pameran Banjarmasin Sasirangan Festival. Perlu Lun sampaikan bahwa dulu namanya adalah Banjarmasin Trade Expo, karena memang ini masuk dalam salah satu kegiatan KEN, Karisma Event Nusantara. Jadi kita perlu melakukan sebuah penyesuaian nama terhadap kegiatan dalam rangkaian BSF tersebut, sehingga yang awalnya Banjarmasin Trade Expo kita ganti menjadi pameran Banjarmasin Sasirangan Festival tahun 2023. Di dalam kegiatan BTE ini kita sudah berkoordinasi dengan IO Pelaksana bahwa nantinya akan disiapkan sekitar 16 stand untuk yang di dalam tenda roder dan sekitar 36 untuk yang di Sarnafil, yang mana nanti insya Allah akan diisi oleh 51 IKM atau pengrajin sasirangan yang ada di Kota Banjarmasin, dan sebagian juga diisi oleh para IKM olahan pangan. Memang jumlah ini cukup banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tapi kami menghimbau karena memang pemerintah Kota Banjarmasin juga konsen dalam rangka pembentukan wirausaha baru, khususnya untuk pengrajin sasirangan. Kami menghimbau untuk para WUB Sasirangan bisa turut berpartisipasi, dan kawan-kawan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin sampai pagi tadi kita melakukan Zoom jam 7 pagi terus menghubungi rekan-rekan dari wirausaha baru khususnya pengrajin sasirangan agar bisa berpartisipasi dalam kegiatan BSF yang merupakan istilah Bu Wali tadi salah satu hari rayanya pengrajin sasirangan. Itu berbayar atau dikasih free atau seperti apa Pak Testa? Semuanya free, Bu. Semuanya free. Difasilitasi oleh pemerintah kota berarti ya? Betul. Oke, baik. Apakah hanya diikuti oleh pelaku usaha baik IKM yang tadi ada yang pangan juga disertakan, atau juga mengundang dari kabupaten kota lain? Kalau kita amati beberapa tahun terakhir itu kan selalu ada peserta dari kabupaten lain. Bagaimana dengan kondisi yang saat ini? Baik, dari hasil Zoom tadi pagi dengan kawan-kawan Dinas Perdagangan dan Kota Banjarmasin, untuk 16 tenda roder itu sudah terisi dari Dekranasda Provinsi Kalsel, Dekranasda Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten HST, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin sendiri, dan Kabupaten Tanah Laut. Jadi ada sekitar 10 Dekranasda Provinsi Kabupaten Kota yang sudah memastikan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pameran Banjarmasin Sasirangan Festival BTE, dan juga ada pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Mungkin mohon izin belum sebutkan dari Dinas Perdagangan Provinsi, Dinas Perindustrian Provinsi, Kabupaten pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, pemerintah Kabupaten Balangan, dan Kota Banjarmasin sendiri, serta ada satu nanti stand yang disiapkan di tenda roder yaitu etalase Wastra Nusantara. Karena kemarin hasil rapat dengan Ibu Ketua Dekranasda, kita juga akan melibatkan para pengrajin yang di luar dari pengrajin sasirangan, seperti pengrajin batik dan pengrajin lainnya. Baik, untuk mereka yang dari luar, bukan IKM Kota Banjarmasin, apakah berbayar atau memang juga difasilitasi juga? Semuanya difasilitasi oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Wow. Jadi untuk stand kalau sampai nggak ikut rugi ya, sebetulnya semua difasilitasi. Baik, nanti kita akan flashback, akan menanyakan karena kenapa harus flashback. Kita tahu bahwa ini ada inisiatornya di sini. Kita ingin tanya kenapa sih sampai segala sesuatunya difasilitasi dan mengapa harus mengundang kabupaten kota lain, termasuk tadi memberikan memberikan kesempatan kepada mungkin bukan sasirangan, tadi ada batik atau kain tenun dan lain-lain sebagainya untuk bisa tampil di BSF ini. Tapi saya ingin ke Ibu Fitri dulu. Kalau dari sisi produksi sebuah apapun itu, termasuk sasirangan, sebetulnya ujungnya adalah bagaimana memasarkan ini, bagaimana mempromosikan ini. Dan BSF ini kan termasuk bagian dari promosi. Nah, di pariwisata sendiri sebagai pendorong promosinya, itu seperti apa mengarrange acara ini agar menjadi sangat menarik dan menjadi bagian
yang dibicarakan orang sebagai bagian dari promosi. Rangkaiannya apa saja tadi Ibu Ketua sudah menyampaikan, tetapi mungkin detailnya seperti apa dan bagaimana antusias masyarakat. Ya, mohon izin Ibu Diana, mohon izin Ibu Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin, Pak Kadis Perdagin. Seperti yang Ibu Ketua Dekranasda sampaikan, Bu Diana, memang pelaksanaan Banjarmasin Sasirangan Festival ini merupakan rangkaian hari rayanya pengrajin. Jadi memang dari pariwisata sendiri kita mempromosikan sesuai dengan arahan Pak Wali, Ibu Wali beserta jajaran semua untuk bisa melibatkan bukan hanya di dalam kota tapi juga promosinya sampai ke luar kabupaten kota, bahkan sampai ke luar provinsi seperti yang sudah dibantu dan diarahkan oleh Pak Wali. Provinsi lain juga membantu untuk promosi Banjarmasin Sasirangan Festival ini, dan tentunya juga support dari promosi Kemenparekraf sendiri. Mereka menasionalkan Banjarmasin Sasirangan Festival ini untuk promosinya, Bu Diana. Oke, baik. Artinya bekerja sama dengan semua pihak agar gaungnya ini menjadi luar biasa. Untuk kegiatan-kegiatannya sendiri yang melibatkan masyarakat, bagaimana antusiasmenya? Termasuk festival itu kalau tidak salah ada juga karnaval dan lain sebagainya. Masyarakat mendaftar seperti apa? Ya, mohon izin. Jadi memang di dalam rangkaian BSF itu di tanggal 11 itu kita ada Passion Karnaval. Jadi memang kita melombakan untuk karnavalnya. Nah, terus kita juga mengundang baik itu dari SKPD, komunitas masyarakat untuk pawai Basasirangan. Nah, insya Allah pawai Basasirangan ini nanti kita akan disponsori oleh Bank Kalsel untuk hadiahnya, Bu Diana, karena memang dari dinas sendiri itu belum menganggarkan untuk pawai Basasirangan. Jadi kita kemarin sounding dengan Bank Kalsel, ternyata alhamdulillah mereka mau membantu untuk hadiah pawai Basasirangan. Pesertanya banyak yang sudah banyak itu kurang lebih 3.000-an jumlahnya, Bu Diana, yang ikut. Itu termasuk dari SKPD, masyarakat, komunitas, dan anak sekolah. Baik, untuk beberapa waktu sebelum COVID, dalam pengamatan kami, ini kan ada kehadiran peserta karnaval dari berbagai daerah lain ya, baik dari kabupaten kota di Kalsel maupun juga dari luar, termasuk dari Jember dan lain sebagainya. Bagaimana dengan tahun ini? Kan ini sudah selesai nih COVID-nya, sudah selesai pandeminya. Apa yang antusiasme dari daerah lain seperti apa? Betul. Yang pertama-tama antusias memang dari dalam Kalsel itu kabupaten kota, mereka ingin ikut, malah meminta undangan untuk bisa ikut lomba karnaval. Itu malah dari Dinas Pendidikan sendiri yang Kabupaten Balangan, mereka mau ikut untuk lomba karnaval, Bu Diana. Jadi memang untuk yang daerah luar provinsi kita juga ada menyampaikan informasi bentuk undangan untuk bisa partisipasi dalam pawai karnaval. Oke, baik. Kita masih akan berbincang dengan ketiga narasumber kita, masih di Bincang Bisnis, masih akan mengelaborasi kekuatan tema dan mengapa harus mengangkat ini, serta kalau kita melihat secara grafik seperti apa sebetulnya kekuatan Banjarmasin Sasirangan terhadap industri kain sasirangan itu sendiri. Kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kita tengah berbincang terkait bagaimana sebuah upaya untuk menaikkan nilai dan juga promosi sebuah kain yang menjadi kebanggaan Kalimantan Selatan, khususnya untuk Kota Banjarmasin, yaitu kain sasirangan. Kita tahu bahwa kain sasirangan merupakan salah satu dari wastra Nusantara. Walaupun gaungnya itu masih belum bisa mengalahkan kain lainnya yang memang sudah menjadi identiti dari masyarakat kita, itu kain batik. Tapi upaya yang sudah dilakukan termasuk oleh Kota Banjarmasin, pemerintah Kota Banjarmasin, dalam hal ini ada support dari Dekranasda Kota Banjarmasin dan juga dinas-dinasnya untuk terus mengupayakan agar kain sasirangan ini terus berkibar. Ibu Wasilah, kita tadi sudah mendengar penjelasan dari Pak Tesar, ada
diadakan pameran, lalu juga berbagai kegiatan ya Ibu Fitri tadi juga sudah menjelaskan. Bahkan tadi sudah menyebut-nyebut, walaupun baru satu yang disebutkan dan kita pastinya melihat bahwa akan ada support-support dari dinas-dinas ataupun juga institusi lain untuk kegiatan ini. Anda sendiri selaku Ketua Dekranasda dan juga yang betul-betul concern sekali untuk mendorong kain sasirangan ini agar lebih dikenal di tingkat nasional maupun dunia. Anda melihatnya perjalanan ini seperti apa? Ya, jadi ini perjalanan kolaborasi ya. Dari awal kita menginisiasi Banjarmasin Sasirangan Festival di tahun 2017, benar-benar suasana ya yang terbangun dalam rangka mewujudkan kolaborasi berbagai pihak untuk mewujudkan Banjarmasin Sasirangan Festival ini kita upayakan dan terus kita dorong. Kalau sebelumnya berangkat dari anggaran yang terbatas, kemudian terampu sepenuhnya melalui anggaran pemerintah kota, lalu didukung dengan berbagai pihak ya, apakah itu perusahaan daerah maupun sponsor lainnya. Kita meyakini bahwa upaya kita ini tidak akan ada yang sia-sia. Yang kita maksudkan untuk mendorong perkembangan sasirangan itu betul-betul bermanfaat bagi para pengrajin, kemudian berbagai pelaku usaha di sekitar kerajinan sasirangan itu sendiri. Kalau sekarang sudah masuk dalam karisma event Nusantara, tentu ini sebuah perkembangan yang sekali lagi menggambarkan betapa kuatnya spirit bersama untuk berkolaborasi itu. Saya kira demikian, Bu Diana. Baik, kalau kita melihat tadi disampaikan oleh Pak Tesar bahwa kabupaten kota juga bahkan sangat berminat, termasuk juga di dalam keriaan festivalnya gitulah, ikut untuk menjadi peserta. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apakah kebersamaan ini menjadi hal yang positif luar biasa, atau juga kadang-kadang ada orang melihat ini kok jalannya sendiri-sendiri, tapi di Banjarmasin bisa terikat dengan bergabungnya kabupaten kota lain. Seperti apa? Untuk bagaimana merangkul mereka agar bisa bersama-sama? Kesadaran kita adalah bahwa sasirangan ini meskipun awal perkembangannya dari Banjarmasin, tapi kita sama-sama menyadari bahwa ini adalah ikon Kalimantan Selatan. Sehingga kami tidak pernah melupakan untuk selalu berkoordinasi, meminta arahan dan juga petunjuk dari Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga dari awal Banjarmasin Sasirangan Festival diikuti atau menghadirkan Dekranasda se-Kalimantan Selatan, termasuk juga hadirnya Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan, ini menunjukkan sebenarnya kita sudah berupaya bersama-sama menekan ya segala bentuk ego-ego kedaerahan kita, karena sekali lagi kita sudah menyadari sasirangan itu adalah milik kita bersama, sama-sama warga Banua seperti itu. Dan oleh karena itu kami sangat bersyukur memiliki pimpinan di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, Dekranasda Provinsi yang senantiasa mendukung terlaksananya Banjarmasin Sasirangan Festival. Setidaknya setiap akan dilaksanakan Banjarmasin Sasirangan Festival, kita selalu mengirimkan undangan ke kabupaten kota se-Kalimantan Selatan yang disertai rekomendasi keikutsertaan dari Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, ini betul-betul menjadi spirit buat kita di Kota Banjarmasin bahwa Dekranasda Provinsi tentu saja di bawah Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan mensupport event-event yang dilaksanakan di kabupaten kotanya. Seperti itu, Bu Diana. Oke, baik. Karena kekompakan ini mendorong sekali nanti untuk positioning dari sasirangan itu sendiri. Baik, kembali ke event BSF. Pak Tesar, tadi dikatakan bahwa di awal Bu Ketua Dekranasda mengatakan bahwa tidak hanya masalah promosinya, tetapi juga di situ ada pembinaan, ada diskusi, ada workshop, dan lain sebagainya. Kalau Anda sendiri di posisi sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, apa sebetulnya yang harus dikuatkan dari pengrajin saat ini? Selain tadi
kita mencoba memberikan gelaran BSF ini sebagai puncaknya, sebagai hari rayanya. Apa kondisi-kondisi yang mungkin masih menjadi catatan yang harus ditingkatkan? Baik, terima kasih Bu Diana. Memang ada beberapa catatan dari kami, khususnya Dinas Perdagangan dan Kota Banjarmasin, karena selama ini Disperdagin juga sering melakukan komunikasi dengan para pengrajin sasirangan. Kita juga sering melakukan pelatihan-pelatihan, workshop dan sebagainya. Catatan yang pertama yang kami lihat bahwa memang perlu adanya peningkatan kreativitas dari para pengrajin kita. Memang saat ini melalui lomba desain motif sasirangan cukup banyak kreativitas dengan sebuah tema yang dimunculkan di setiap tahunnya dari beberapa pengrajin yang mengikuti. Tahun ini yang mengikuti sekitar kurang lebih 36 pengrajin Bu yang mengikuti lomba desain motif sasirangan. Setiap tahun itu temanya berbeda, itu dalam rangka menciptakan atau membuat pengrajin kita memiliki kreativitas yang tinggi, dan ini memang langkah dari pemerintah Kota Banjarmasin bagaimana lebih memeriahkan atau lebih membuat sasirangan itu lebih bercorak lagi ke depannya gitu. Karena sementara ini yang kita ketahui bahwa ada 16 motif dasar dan itu memang sudah cukup klasik, tapi di tahun ini merupakan sebuah penghargaan tersendiri terhadap 16 motif klasik tersebut. Kita ungkit kembali, kita angkat kembali melalui sebuah tema yang ada di lomba desain motif sasirangan. Oke. Kembali ke Ibu Wasilah dulu, menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kita ingin tahu sebetulnya kalau dari pengamatan Anda sebagai Ketua Dekranasda, minat lokal orang atau kalau kita bicara Banjarmasin ya, masyarakat Kota Banjarmasin termasuk generasi mudanya terhadap sasirangan ini kondisi sekarang seperti apa ya Bu? Ya, alhamdulillah semakin meningkat ya. Adanya Banjarmasin Sasirangan Festival dengan berbagai upaya untuk kita mendorong warga hadir, berkunjung ke pameran-pameran yang ada, tentu ini membuka wawasan ya bagi masyarakat bahwa sekarang perkembangan kain sasirangan itu sudah jauh berbeda dari dulu ya. Kalau ada image bahwa kain sasirangan itu pakaian orang tua saja gitu ya, kita sudah sering melihat sekarang anak muda yang mau memakai kain sasirangan, apalagi desain-desain motif sasirangan itu sudah semakin kekinian yang dengan desain fashionnya juga yang semakin cocok untuk anak muda. Jadi saya kira walaupun kita tidak bisa mengatakan sekarang itu sudah sangat meningkat, setidaknya di aspek sosialisasi, kemudian mulai akrabnya anak muda kita dengan sasirangan itu sudah terlihat lebih baik gitu ya. Yang pasti kalau kita mengukurnya dari partisipasi terhadap event pemilihan putra-putri sasirangan yang terus meningkat, artinya ini menjadi salah satu ya event yang dilirik juga oleh anak muda, dan mudah-mudahan kemudian anak-anak muda yang terpilih menjadi duta-duta tersebut menjadi perpanjangan tangan kita untuk mengajak semakin banyak anak muda yang mau bersasirangan. Seperti itu kali ya. Baik, ke Ibu Fitri, komunikasi apa yang sudah dilakukan? Karena ini harus berjenjang juga agar tadi dikatakan bahwa ini sudah masuk di Ken ya, di Kementerian Pariwisata sendiri supportnya terhadap kegiatan ini seperti apa? Apakah akan ada kehadiran Pak Menteri atau bagaimana? Ini mungkin bisa diinformasikan Ibu Fitri. Ya. Baik Ibu Diana, memang kami dari Dinas berkoordinasi dengan Kemenparekraf, tentunya juga meminta arahan dan bimbingan dari pimpinan. Memang informasi dari Kemenparekraf sendiri, mereka akan berhadir datang ke sini, tim dari Kemenparekraf khususnya PIC Kalimantan. Jadi kalau untuk informasi Pak Menteri sendiri itu masih dikoordinasikan Bu Diana untuk kedatangan beliau ke Banjarmasin, tapi memang harapan dari pemerintah Kota Banjarmasin juga pimpinan berharap Pak Menteri bisa datang, tapi mungkin masih menyesuaikan dengan jadwal beliau. Dan juga informasinya nanti Pak Menteri akan menyampaikan video tapping untuk opening BSF di tanggal 10. Baik, kita harapkan Mas Menterinya bisa hadir ya, karena pasti
agak berbeda ketika Mas Menteri bisa hadir pada event ini, media nasional juga akan pastinya mempublikasikan terkait kegiatan ini. Mudah-mudahan saja upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata ini bisa direspon dengan positif oleh Mas Menterinya. Baik, Bu Fitri, di dalam kegiatan ini ada malam pembukaan, ada malam puncak. Itu tadi Bu Ketua Dekranasda mengatakan bahwa kita membikin gelarannya adalah di sungai. Apa yang istimewa yang menjadi poin untuk dipublikasikan di event ini terkait gelaran acara puncak ataupun mungkin pembukaannya? Ya, Ibu Diana, memang ikon yang dipilih di sungai itu panggungnya kita menggunakan tongkang. Jadi memang itu merupakan kawasan ikon Kota Banjarmasin, khususnya itu Menara Pandang. Jadi memang sungai ini kan kita Banjarmasin terkenal dengan wisatanya susur sungai, Bu Diana. Jadi harapannya sungai yang ada di Banjarmasin ini bisa mendunia. Bukan hanya nasional atau Kalimantan, tapi bahkan mendunia. Jadi harapannya dengan event yang besar ini, dengan hadirnya juga dari kementerian, dengan ada sponsor dari semua pihak, tentunya ini akan tersorot bahwa Banjarmasin ini memang terkenal dengan wisata susur sungainya. Jadi memang di situ kawasan ikon Kota Banjarmasin. Oke, baik. Sasirangan, sungai, dan hal-hal yang khas dari Kota Banjarmasin mudah-mudahan bisa terpublikasi dengan baik dalam event yang sangat promotif ini, yaitu Banjarmasin Sasirangan Festival yang ke-7. Kita masih akan berbincang lagi dengan ketiga narasumber kita. Kita kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di Bincang Bisnis dalam persiapan untuk keriaan Banjarmasin Sasirangan Festival. Ini merupakan event yang menjadi jendelanya karena promosi adalah di ujung dari sebuah industri, dan Sasirangan ini kalau kita melihat ini memang sudah masuk ke dalam wilayah industri seharusnya. Nah, kita bicara seharusnya karena orang kalau berpikir industri itu akhirnya ke pabrikan. Contohnya ketika batik memang awalnya adalah handmade, lalu untuk masuk ke pabrikan akhirnya ada cetak, ada printing, dan kayaknya kalau Sasirangan agak jauh dari itu untuk menjadi di printing itu malah dihindari karena akan menjauhkan dari posisi pengrajinnya. Ibu Ketua Dekranasda, Ibu Wasilah, bagaimana Anda melihat bahwa ketika pemerintah Kota Banjarmasin itu begitu getol untuk mempromosikan Sasirangan, ujungnya kan pasti nanti kalau ada orang tertarik, buyer tertarik, itu menjadi wilayah industri, akan massal, akan banyak. Sementara ini handmade. Ini gimana upaya yang dilakukan agar match gitu loh, upaya promosi dengan nanti hasilnya ketika ada permintaan? Iya, betul Bu Diana, dan ini sudah menjadi pemikiran kita ya. Terbukti bahwa di antaranya tahun lalu Dinas Perdagangan Perindustrian ya Pak Tesar sudah mendorong untuk edukasi tentang ekspor misalkan. Nah, PR kita itu memang kalau pengrajin mendapat pesanan ya banyak. Biasanya kita lihat, oh ini seragam nih, udah mepet harinya. Kita bisa lihat tuh kain yang belakang-belakangan udah berubah motifnya, udah nggak bagus lagi jujur-jujurnya. Oleh karena itu, di antara hal yang saya upayakan untuk kita dorong bersama adalah bagaimana kita menghimpun sejumlah pengrajin itu dalam sebuah komunitas. Ini kami lakukan diantaranya melalui kurasi pengrajin dan juga pelaku UKM di Kota Banjarmasin. Kemudian mereka terhimpun sebagai mitra Dekranasda Kota Banjarmasin yang harapan kita suatu saat ketika ada order besar mereka bisa sharing gitu, bisa bekerja sama. Karena kalau mau bekerja sama itu tentu harapan kita dengan standar kualitas yang kita tetapkan, kita bisa menjaga ya sebuah produk itu memiliki kualitas yang terstandar. Tapi PR berikutnya adalah yang mempengaruhi bagus tidaknya sebuah kain Sasirangan itu proses jelujurnya.
Oleh karena itu, kami menginisiasi terbentuknya kampung-kampung jelujur. Walaupun kita sudah punya kampung Sasirangan ya kan, dan di kampung Sasirangan itu ada yang membuat motif, ada yang menjelujur, ada yang mewarna, kan begitu ya selama ini. Tetapi bagaimana kalau order itu menjadi besar, karena kita ingin mempertahankan Sasirangan ini karya handmade, tentu kita harus memperbanyak warga kota yang berkenan untuk menggeluti ya kegiatan menjelujur ini dengan standar yang harapannya nanti kain Sasirangan yang dihasilkan itu memiliki kualitas yang baik, motif-motif yang tampak dengan jelas begitu, sehingga sekali lagi ketika ada order besar dalam hal ini bahkan untuk kegiatan ekspor misalkan bisa didukung oleh banyak masyarakat kita. Oleh karena itu, satu kegiatan yang ada di dalam Banjarmasin Sasirangan Festival ke-7 kali ini ada kegiatan menjelujur massal. Insya Allah diikuti 1.000 warga kota Banjarmasin. Ya. Baik, kalau Anda sendiri melihat soal peminatan, tadi Pak Tesan mengatakan bahwa sekarang anak muda sudah mulai ada yang ikut gabung ya di lomba desain dan lain sebagainya. Di industri Sasirangan ini, di regenerasinya, itu apakah memang sudah mumpuni bahwa ada regenerasi yang siap untuk melanjutkan? Atau kalau kita melihatnya di batik saja, untuk hal-hal yang sifatnya premium, yang handmade, yang batik tulis, itu orang-orang tua. Karena yang muda sudah mau yang praktis gitu ya. Nah ini bagaimana dengan kondisi di Kota Banjarmasin khususnya untuk Sasirangan ini? Menurut saya malah sebaliknya kalau Banjarmasin ini. Sasirangan ini motif-motif premium yang bagus-bagus, yang cepat mendesain itu malah anak muda. Kita bisa sebutlah beberapa pengrajin di Kota Banjarmasin itu yang gercep untuk menghasilkan motif-motif baru, bahkan dengan computerized ya untuk mendesain motifnya itu anak-anak muda. Jadi ini sebuah perkembangan yang harus kita dorong terus bersama-sama, termasuk diantaranya juga workshop tentang desain fashion ya. Kalau tahun lalu alhamdulillah melalui Dinas Perdagangan Perindustrian mendapatkan support dari Kementerian Perindustrian ya Pak Tesan, maka tahun ini kita menindaklanjuti dengan workshop yang menghadirkan desainer lokal sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, support dari Kemenperin, Kementerian Perindustrian untuk Kota Banjarmasin. Lalu lomba desain motif juga terus kita dorong nih. Di antara peserta lomba desain motif itu tidak sedikit ya anak-anak muda. Jadi ini sebuah perkembangan yang harus sama-sama kita dukung terus, kita dorong bersama-sama supaya semakin ke sini ya desain motif ini semakin berkembang, semakin disukai banyak pihak termasuk orang-orang di luar Indonesia. Oke, baik. Pak Tesar, Anda sebagai dinas pengampu yang memang juga harus ikut concern terhadap perkembangan ini. Apakah memang sudah ada programnya di dalam 1 tahun ini bagaimana membina mereka itu tadi yang muda-muda, yang kata Bu Ketua Dekranasda tadi bahwa dia punya potensi dan di Banjarmasin justru mereka sekarang tuh terdepan gitu loh untuk motif baru termasuknya untuk penyesuaian pasar. Apa yang dilakukan oleh kedinasan untuk membina mereka untuk terus mengikat mereka agar mereka tetap concern terhadap industri Sasirangan ini? Baik, terima kasih Bu Diana. Memang apa yang dikatakan Ibu Ketua Dekranasda sangat betul. Berbanding terbalik dengan ada yang ada di kabupaten kota lain, khususnya untuk pengrajin Sasirangan di Banjarmasin ini justru anak muda yang lebih baik dalam membuat motif, terus juga lebih cekatan dan bahkan mungkin computerized. Dan ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin terus memberikan kegiatan-kegiatan seperti pelatihan terhadap mereka, terus memberikan pembinaan, kita datang, kita tanyakan kendala apa yang dihadapi, dan dari kendala-kendala tersebut yang kita dapatkan dari mereka, nantinya akan dibawa ke dalam sebuah forum diskusi Sasirangan, yang mana dalam kegiatan Banjarmasin Sasirangan Festival ini, Ibu Ketua Dekranasda adalah salah satu dari narasumber forum diskusi Sasirangan yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret setelah pembukaan pameran Banjarmasin Sasirangan Festival. Adapun terkait dengan promosi Sasirangan sendiri, untuk Banjarmasin, untuk Dinas Perdagangan dan Kota Banjarmasin mempunyai beberapa program. Yang pertama,
dalam rangka membantu para pengrajin kita, kita bekerja sama dengan Badan Pusat Pelatihan dan Pendidikan Ekspor Indonesia. Itu dilaksanakan dari tahun 2022 kemarin untuk 15 IKM kita, dan di 2023 ini kita menganggarkan untuk 30 IKM kita. Mudah-mudahan dengan adanya support dari pemerintah Kota Banjarmasin bisa membuka wawasan para pengrajin kita how to export, bagaimana mengekspor dari produk-produk mereka. Kegiatan lain yang kita laksanakan, kita juga terus memberikan pelatihan dan sosialisasi agar mereka bisa memasukkan produk-produk mereka atau menjual produk-produk mereka melalui marketplace. Karena memang pangsa pasar sekarang ini bukan hanya melalui secara offline ya, pengunjung atau pembeli langsung datang ke toko mereka, tapi melalui sebuah marketplace itu bisa lebih diketahui oleh banyak orang. Dan juga untuk kegiatan-kegiatan lain kita juga melaksanakan pameran seperti yang akan dilaksanakan di BSF maupun di luar daerah yang baru kita ikuti, yaitu di pameran Inakraf. Baik. Kalau di Disdagin itu adalah lebih ke pembinaan, termasuk juga memang membantu juga untuk sifatnya penjualan di marketingnya, tadi ada marketplace dan lain sebagainya. Di Dinas Pariwisata ini pusatnya promosi segala sesuatu terkait Kota Banjarmasin, termasuk Sasirangan. Apakah di bidangnya Bu Fitri itu sudah juga disiapkan selain BSF, apalagi yang menjadi penguatan terhadap para pengrajin ini? Apakah dia tunggal ataupun mungkin bergabung dengan yang lain? Tapi jawabannya ditahan dulu ya, kita akan kembali masih di Bincang Bisnis sesaat lagi. Pemirsa, di dalam melakukan promosi apapun itu terkait kekuatan sebuah daerah, itu tidak bisa tunggal pastinya. Selain kedinasannya di dalam pemerintah kabupaten kota tersebut, juga pastinya juga harus bermitra. Kita ingin tahu seperti apa program-program yang sudah dilakukan terkait Sasirangan ini, termasuk bagaimana membuat linknya agar promosi ini menjadi kuat sekali, tidak berhenti hanya pada hari rayanya. Tadi Bu Ketua Dekranasda sudah mengatakan BSF ini adalah hari rayanya para pengrajin, tapi jangan selesai sampai di situ pastinya, karena ujung tombaknya adalah bagaimana industri atau Sasirangan ini masuk ke wilayah industri yang bisa menangkap banyak peluang di luar sana. Ibu Fitri, tadi di Dinas Pariwisata selaku banyak yang harus dipromosikan terkait kekuatan Kota Banjarmasin termasuk Sasirangan. Biasanya bagaimana di dinas ini membantu promosi Sasirangan ini? Selain BSF ya? Iya, baik Ibu Diana. Memang kita di pariwisata ini memiliki mitra dinas itu seperti kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, yang mana di dalam Pokdarwis itu sebagian besar mereka adalah pengrajin Sasirangan. Nah, jadi memang kegiatan kita di pariwisata juga melakukan seperti pelatihan untuk para pengrajin Sasirangan, khususnya juga untuk pengelola dan anggotanya supaya mereka bisa lebih mempertahankan budaya kita untuk kain Sasirangan sendiri. Jadi memang kita mendorong para pengelola Pokdarwis itu untuk bisa berkembang juga untuk khususnya kain Sasirangan, yang mana juga mohon izin Ibu bahwa di tahun ini kita mengikuti kembali Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023, yang mana Kampung Banjar, Kampung Sasirangan menjadi unggulan Kota Banjarmasin untuk tingkat nasional. Mudah-mudahan mohon doa dan dukungan, semoga Kampung Banjar bisa masuk menjadi desa 75 desa terbaik di Indonesia. Kalau bicara Pokdarwis, ada berapa kelompok atau Pokdarwis ini di Kota Banjarmasin, Bu Fitri? Ya, baik. Memang kita Kota Banjarmasin ini memiliki 22 Pokdarwis, yang mana di dalam 22 itu 10 unggulan Pokdarwis yang berbasis masyarakat, yang mana mereka memang di-SK-kan oleh wali kota langsung. Jadi memang unggulan ini yang menjadi skala prioritas untuk program-program kita khususnya di pariwisata. Baik, bagaimana tadi selain kelompok
sadar wisata di masyarakat, itu kan juga kita nih sekarang nih orientasinya adalah bagaimana regenerasi. Apakah anak-anak muda juga dilibatkan di dalam kegiatan promosi ini? Bagaimana proses pembinaan anak-anak muda di Dinas Pariwisata? Baik, jadi memang di dalam kelompok sadar wisata atau Pokdarwis itu kami ada merevisi kepengurusan Pokdarwis yang mana SDM-SDM-nya itu kita meminta anak muda atau milenial juga diikutkan sebagai kelompok sadar wisata agar mereka juga bisa mengenal atau mempertahankan budaya kita. Jadi memang anak-anak muda ini perlu kita libatkan dalam rangka juga untuk promosinya, karena anak-anak muda ini tentunya mereka juga selalu rajin untuk media online atau media medsosnya. Jadi kita merangkul anak muda di dalam kelompok sadar wisata. Oke, baik. Kekinian itu penting sehingga tadi mengikuti perkembangan zaman dan digital. Ibu Wasilah, kalau kita melihat mungkin sedikit gambaran di dalam kepemimpinan Pak Ibnu Sina, kita lihat juga bahkan ada staf muda, ada patriot dan lain sebagainya yang dalam catatan kami. Sebetulnya posisi-posisi mereka ini termasuk di dalam mempromosikan Kota Banjarmasin itu seperti apa, Bu? Ya, kami memiliki kesadaran bahwa kita semua pasti punya keterbatasan. Kemudian satu hal yang terkait dengan perkembangan teknologi informasi sekarang, yang belajar cepat dan memang terlahir di zaman ini kan anak-anak muda. Itulah yang menjadi spirit mengapa Pak Wali Kota punya staf muda gitu ya. Kemudian mengapa bahkan dari periode yang lalu Pak Wali Kota menginisiasi terbentuknya Patriot Pariwisata. Karena satu kesadaran bahwa kota kita ini tidak punya sumber daya alam yang bisa kita jual gitu ya. Kita adalah kota jasa, kota dagang, dan jasa dan dagang yang mau kita jual itu tidak akan ada artinya tanpa promosi, dan promosi yang efektif saat ini adalah media sosial gitu ya. Jadi betul-betul kita sadari kehadiran mereka yang sangat strategis, sehingga menjelang akhir masa jabatan Pak Wali Kota ini satu hal yang sangat didorong oleh Pak Wali Kota untuk terbentuk adalah Creative Hub Banjarmasin yang sudah berjalan ini ya mungkin sekitar 60% ya. Di sana juga disiapkan studio yang memungkinkan untuk anak muda kita turut berpartisipasi di dalam membuat konten-konten yang difasilitasi betul dengan standar yang baik ya, agar bisa menghasilkan konten yang baik. Termasuk juga rumah produksi yang kami rencanakan ada di Rumah Sasirangan Kreatif untuk Sasirangan, agar setiap orang yang berkunjung ke Kota Banjarmasin, bahkan warga Kota Banjarmasin ya, jika ingin melihat langsung proses pembuatan sasirangan itu, sekaligus bisa belanja ya hasil karya produk dari rumah produksi Rumah Sasirangan Kreatif itu kita siapkan saat ini benar-benar melibatkan anak muda gitu. Walaupun kalau di Kampung Jelujur tuh masih banyak ibu-ibu yang separuh baya lah ya, karena memang kita bermaksud untuk pemberdayaan perempuan juga ya, banyak ibu-ibu yang membutuhkan pekerjaan untuk pendapatan tambahan bagi keluarganya. Tapi sekali lagi yang berada di depan itu adalah anak-anak muda gitu. Oke, baik. Memang pada akhirnya ini di Indonesia khususnya, tapi ini juga menjadi survei dunia bahwa perempuan-perempuan tangguh tidak mengenal usia itu selagi katanya masih ada spiritnya, masih ada kekuatannya, mereka menjadi garda terdepan, termasuk ada di dalam Jelujur ini. Tidak masalah bahwa industri ini menjadi kolaborasi, tadi ada anak mudanya, ada yang mungkin dewasanya, ada yang cukup lanjut tetapi dia masih bisa berkarya, ini menjadi luar biasa. Baik, di akhir obrolan kita Pak Tesar untuk pamerannya ya, Pak Tesar untuk pameran dan juga berbagai kegiatan yang di bawah koordinasi Dinas Perdagangan dan Industri ini, ada tadi lomba desain dan lain sebagainya. Apa yang ingin Anda sampaikan menjelang hari-hari terakhir menuju acara puncaknya, itu apa yang ingin Anda sampaikan agar masyarakat juga bisa ikut terlibat di situ? Baik, terima kasih Bu Diana. Kami menghimbau
dari pemerintah Kota Banjarmasin, Dinas Perdagangan dan Pariwisata Kota Banjarmasin, juga dari Dekranasda Kota Banjarmasin. Mudah-mudahan seluruh masyarakat Kota Banjarmasin, bahkan bukan hanya masyarakat Kota Banjarmasin, kabupaten tetangga, juga mungkin dari seluruh Indonesia yang kebetulan datang ke Banjarmasin, silahkan datangi, tukari, kunjungi seluruh produk-produk IKM kita yang nantinya akan dipamerkan pada saat pameran Banjarmasin Sasirangan Festival dalam rangka Banjarmasin Sasirangan Festival. Kegiatannya ulangi tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023 di Siring PR Tendean. Demikian, mudah-mudahan warga kota. Nggak pakai bayar, datang saja di sana ya. Tapi harus bawa uang ya, kalau mau barangnya harus bayar ya. Harus sih. Baik, Ibu Fitri, untuk festivalnya dan kegiatannya, kalau melihat di media promosinya ini akan ada artis, lalu apa? Kalau boleh dirincikan mungkin dari awal pembukaan sampai dengan akhir, hiburan apa yang bisa dinikmati oleh masyarakat terkait rangkaian Banjarmasin Sasirangan Festival ini? Baik, jadi memang di Banjarmasin Sasirangan Festival ini kita akan menghadirkan band-band lokal, juga guest star dari nasional itu seperti Ipan Gopinda dan juga Pasha Ungu, itu yang di closing. Jadi memang Banjarmasin Sasirangan Festival kali ini memang luar biasa. Pertama, rangkaiannya, kegiatannya, acaranya memang beda dari tahun sebelumnya. Seperti yang Ibu Ketua Dekranasda sampaikan bahwa ada majelis massal untuk komunitas masyarakat juga anak pelajar. Jadi harapan kami dari Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, ayo dukung Banjarmasin Sasirangan Festival yang ke-7, baik itu untuk mitra dinas seperti PHRI, Asita, tolong bantu promosikan Banjarmasin Sasirangan Festival ini, semoga menjadi mendunia eventnya, dikenal masyarakat luar seluas-luasnya, dan bisa Sasirangan Banjarmasin lebih dikenal lagi. Oke, baik Ibu Fitri, dan terakhir Ibu Wasila, apa yang ingin Anda sampaikan? Kadang ada orang yang melihat bahwa seperti kegiatan yang walaupun ini sudah terbuka untuk masyarakat, seakan-akan yang akan sibuk adalah hanya di lingkup pemerintah kota saja. Bagaimana betul-betul masyarakat itu enjoy menikmati, ikut terlibat, dan ini adalah tadi dikatakan lebarannya para pengrajin, lebarannya masyarakat Kota Banjarmasin. Bagaimana meyakinkan ini dan menarik para peserta, menarik para pengunjung, dan juga menarik para penonton? Ya, jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Tesar, kemudian Bu Fitri tadi, ya, ada serangkaian kegiatan yang luar biasa. Dan untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam koordinasi kami terakhir kemarin, kita ingin agar masyarakat semua bersasirangan pada hari Sabtu pada saat dilaksanakan pawai karnaval, dan itu sedang disiapkan melalui Pak Sekda Kota Banjarmasin agar kita bisa memberikan himbauan tersebut. Barangkali nanti pegawai Duta TV Bu Diana hari Sabtu harus sasirangan semuanya. Kalau sasirangan hari Kamis dan Jumat kan udah biasa ya. Tapi dalam rangka BSF kita akan mengadakan upaya ya untuk memobilisasi semua pihak, apalagi perkantoran, ya swasta, misalkan yang masih ada aktivitas di hari Sabtu, termasuk masyarakat umum, agar bersasirangan pada saat sekaligus ada pawai dan karnaval itu. Kemudian stimulus yang kita berikan di dalam BSF untuk menonton ya, di panggung utama, di venue untuk penonton di mana ada venue untuk VIP, kemudian ada tribun sekitar 300 orang. Nah, kita ingin menjadikan kesempatan menonton langsung dari panggung utama, menghadap panggung utama itu kepada warga kota yang membeli produk UKM. Setiap harinya mereka bisa menukarkan kwitansi atau invoice pembelian produk UKM di pameran Sasirangan dalam rangka BSF, minimal 200.000 untuk yang melakukan transaksi menggunakan kris. Mereka bisa menukarkan kwitansi atau nota pembeliannya itu di stand ofisial panitia dengan satu yaitu tiket untuk duduk di tribun penonton. Kemudian yang kedua boleh juga menukarkannya dengan kupon untuk undian door prize.
Dan itu berlaku belanja harian. Jadi belanja di tanggal 10 untuk ditukar di tanggal 10 dan seterusnya sampai tanggal 12. Mudah-mudahan upaya kita ini menghadirkan artis, menghadirkan kemeriahan Banjarmasin Sasirangan, tapi tetap bernilai ekonomis yang menjadikan pemasukan bagi para pelaku UKM khususnya yang mengikuti pameran dalam rangka Banjarmasin Sasirangan Festival. Jadi itu upaya kita sebagai umpan balik ya kepada masyarakat yang mau hadir, berkunjung, berpartisipasi di dalam event Banjarmasin Sasirangan Festival. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini betul-betul sebagaimana niat kita, yaitu memajukan ya ekonomi Kota Banjarmasin melalui UMKM yang sudah kita ketahui memiliki peran besar untuk bertahannya ekonomi warga kita dan juga kota kita ya. Dan kemudian ini juga harapannya kita lanjutkan dalam berbagai kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk mendorong kemajuan UKM itu sendiri. Oke, baik. Kemeriahan, promosi, kegembiraan, dan karena masyarakat kita itu biasanya sangat antusias dengan keriaan dan kemeriahan, mudah-mudahan semua ikut bergembira, semua ikut menikmati, dan yang paling penting adalah kalau kita bicara bisnis atau bicara peluang dari industri sasirangan, semua yang terlibat itu mendapatkan benefit secara ekonomi. Kita ingin tahu, mudah-mudahan nanti hasil akhir Pak Tesar dapat laporan kami nanti di media bahwa perputaran uang di pameran itu bisa bagus sekali sehingga itu bisa bermanfaat untuk para pengrajinnya, para pengusahanya, karena pengusaha sasirangan itu dari hulu ke hilir ya, tidak hanya produksinya tetapi ada desainnya, juga ada pemasarnya saja juga yang mungkin bukan pengrajin tapi di situ jualan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semuanya menjadi kegembiraan, menjadi lebaran yang benar-benar lebaran. Baik, terima kasih Ibu Wasila, Bu Fitri, dan juga Pak Tesar untuk sharingnya di Bincang Bisnis malam ini. Sukses untuk Banjarmasin Sasirangan Festival yang ke-7 dengan tema Warna-Warni Wastra Nusantara. Sukses untuk semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Baik, pemirsa, demikian Bincang Bisnis kali ini. Saya Dian Rosianti, sampai jumpa.